untuk membuat tabel baru di menu itu masuk ke insert. Kemudian ada pilihan tabel, Anda klik aja. Di sini ada pilihannya. Ini enggak usah. Ini kan hubungannya dengan Excel dan Anda belum tahu Excel, jadi jangan ke sini gitu ya. Kemudian draw table juga jangan. Ini kalau draw table itu ribet ya, perlakuannya rumit sekali, sangat rumit. Ya, jadi nanti nggak sama garisnya, jadi jangan lewat sini. Ini draw table itu membuat tabel dengan cara digambar-gambar seperti ini loh. Anda lihat ya, saya klik. Oh ini sel pertama, itu namanya sel. Oh sel kedua ya sel ketiga, tak tambah di bawah. Nah, oh gini ya, tambah lagi. Loh kok gini ya? Jadi akan merepotkan kita. Oke ya, tak batalkan. Saya Ctrl Z. Nah, sekali lagi untuk pembuatan tabel, saya sarankan dengan dua cara, insert table atau quick tables. Sebenarnya insert table pun ini membuat tabel dengan cara manual, kita tentukan dari manual berapa jumlah baris, berapa jumlah kolom. Walaupun kita membuat dengan cara insert, tapi nanti kita bisa menggunakan template-nya, bisa menggunakan stylenya, ya stylenya sudah ada. Bisa kita rubah ke dalam style yang ditentukan. Jadi ada. Seperti hanya quick table. Quick table sama, Anda lihat, quick table sudah ada bentuk-bentuk, ada style-style yang bisa kita ambil atau kita pakai. Toh itu pun nanti bisa seandainya kita rubah. Jadi enak di sini. Cuman itu loh namanya template itu kan sudah ada isinya. Tapi kan bisa kita hapus. Contoh yang ini, Anda lihat, saya klik ini. Klik, langsung ada isinya. Tapi nggak bisa kita hapus gitu loh ya. Kita lihat aja. Alpha ganti beta, alpha, beta, gamma, nama orang aja. Aris misalkan. Ini Bobby. Nah ini G itu misalkan namanya adalah Gundul. Nah, D itu adalah Dodi. E itu adalah NZ. Z adalah Silva. Ini ada kebetulan ada Silva. Nah, E adalah Ernie dan seterusnya dan seterusnya. Toh ini bisa Anda hapus kok kalau kelebihan. Bagaimana cara memanage sebuah tabel? Cara memanage sebuah tabel, baik kolomnya, barisnya maupun selnya. Otomatis caranya sangat panjang, akan saya jelaskan sambil jalan. Contoh, ini barisnya kelebihan. Mulai theta sampai mu akan saya hapus. Ngebloknya harus gini, 1, 2, 3, 4, 5, ngeblok per baris. Kalau begini itu ngeblok sel, gini ngeblok sel. Kalau begini ngeblok kolom, satu kolom keblok, satu kolom keblok, satu kolom keblok. Klik, drag, dua kolom keblok, drag gitu ya. Jadi kalau di drag maka beberapa kolom. Kalau gini di drag beberapa baris. Kalau Anda arahkan ke sini, Anda klik, itu ngeblok tabel. Itu ngeblok tabelnya. Oke, saya mau menghapus barisnya tok mulai theta sampai mu. Saya klik ini, saya drag ke sini. Perhatikan, Anda lihat ya, saya delete. Yang terjadi adalah kehapus kontennya saja, isinya aja, tidak dengan barisnya. Pun demikian dengan kolom. Anda klik ke sini, Anda delete. Tidak terhapus kolomnya, hanya terhapus isinya. Cara menghapus sel, kolom, baris, dan tabel, caranya di blok. Kemudian ingat, menghapus baris, begini di blok gitu ya. Menghapus kolom, begini ngebloknya. Menghapus tabel, begini ngebloknya. Lalu diikuti dengan langkah penghapusan yang bukan pakai tombol delete. Menghapus baris, contoh theta sampai mu, saya klik, saya drag. Terus gimana setelah di blok? Ingat seperti kemarin picture, smart art, ketika diklik punya menu bernama apa kemarin? Format. Nah sekarang tabel ketika saya blok punya menu bernama baik itu layout maupun design. Layout maupun design. Ini muncul apa ini? Question. Oh simbol-simbolnya ini.
layout dan desain. Abaikan yang ini ya, layout dan desain. Nah, Anda masuk ke layout. Di sini ada delete. Delete apa? Gitu loh. Bukan ditekan tombol delete. Delete rows. Otomatis yang kehapus baris yang saya blok. Seperti itu. Demikian juga kalau menghapus kolom. Di sini contohnya ini apa? Upper, lower, barang, lower segala. Tak hapus lowernya biar nggak lower. Saya blok kolomnya. Kemudian pergi ke menu layout. Kemudian delete kolom. Nah gitu ya. Jadi hapus kolomnya. Kalau tabelnya yang mau dihapus, maka Anda bloknya begini. Otomatis di sini sama di menu layout ini delete table, hilang tabelnya. Bukan delete biasa pakai tombol itu, gitu ya. Saya batalkan dulu. Nah, itu contohnya penghapusan yang Anda lakukan. Pun demikian kalau mau menambahkan, tadi menghapus baris, menghapus kolom, menghapus tabel, nambahkan baris, nambahkan kolom. Ini nambahkan tabel, ya beda no. Ya tahu nambahkan tabel ya ini. Di sini ada tabel baru, ya silahkan nanti aja. Sekarang saya mau nambah kolom, saya mau nambah baris. Ini upper, tak hapus dulu. Anda lihat, tak hapus dulu. Kolom ya, delete kolom. Saya pengen menambahkan kolom setelah letter name. Perhatikan, saya pengen menambahkan kolom setelah letter name. Ada dua cara ya. Setelah letter name, berarti kesimpulannya kolom itu di antara letter name dan uppercase. Kolom saya tambahkan setelah letter name, dengan kata lain sebelum uppercase, atau kesimpulannya antara letter name dan uppercase. Maka kalau Anda bloknya di sini, Anda bloknya di situ, masuk menu layout juga sama, layout juga. Ada insertnya right, begitu ya. Saya ulangi, yang saya blok sekarang uppercase-nya. Maka insertnya yang mana? Left. Paham sampai sini ya? Jadi begitu cara menambahkannya. Cara menambahkannya seperti itu. Menambahkan kolom setelah letter name. Apabila yang saya blok adalah letter name, maka insert right, begitu. Demikian juga kalau nambah baris, saya pengen memasukkan nama setelah gundul. Bukan Dodi nih, setelah gundul tuh ada nama Budi harusnya. Setelah gundul ada nama Budi. Tak blok barisnya gundul, insert below di bawahnya. Ini above di atasnya dari baris yang saya blok. Jadi begitu ya, begitu caranya memanage sebuah tabel termasuk kolom dan barisnya. Pun demikian dengan data yang ada di dalamnya. Jadi di dalamnya ini bisa Anda tengahkan. Jadi boleh Anda lihat ini judul-judulnya tengah no pakai ini gitu ya. Jadi bisa Anda atur aja di situ, dimainkan aja, diatur gitu ya. Nah, pada saat menuliskan ini, kalau udah selesai nulis jangan di enter ya. Letter name, Aris, Bobby, aja di enter. Kalau di enter nanti jadinya begini. Anda tulis ini contohnya. Aris, jangan di enter. Tidak boleh di enter. Itu ya, Anda lihat ya, beda ya. Jadi setelah ngetik ya sudah. Untuk dalam tabel tidak boleh di enter. Apabila baris terlanjur tak hapus ternyata aduh kurang. Barisnya kurang 3 ternyata. Perhatikan, inilah fungsi tombol tab di dalam tabel. Tombol tab bukan pindah antar tabulasi di dalam tabel loh ya, tapi berpindah antar sel. Inilah fungsi tombol tab di dalam tabel. Berbeda dengan kemarin. Saya tekan tab, saya tekan tab, saya tekan tab, saya tekan tab. Perhatikan, saya tekan tab, dia nambah baris. Terus, jadi dalam pembuatan tabel, perhatikan jumlah kolomnya, jumlah barisnya mah ngikut aja. Kalau semakin banyak data, barisnya semakin nambah. Kalau jumlah kolom kan nggak mungkin nambah. Contoh jurnal umum. Jurnal umum itu ada berapa kolom? Coba, supaya bisa jawab. Jurnal umum. Nggak tahu. 4, Pak. 4 kolom. Berapapun jumlah datanya, kolomnya tetap 4 atau berapapun itu.
Tidak akan nambah. Jadi ketika membuat tabel, usahakan tentukan jumlah kolomnya, tapi jumlah barisnya menyesuaikan, seperti itu. Oke ya. Itu contoh memanage sebuah tabel yang tadi saya buat melalui quick table, ada formatnya. Nah sekarang saya kasih jarak, Anda lihat, saya membuat tabel lagi dengan cara manual, dengan cara milih sendiri mau berapa gini, terserah. Ya, membuat berapa terserah. Contoh di situ ada 4 kolom. 4 kolom ya, barisnya bebas, bikin 4 aja boleh, 3 aja boleh. Nanti kalau kurang kita nambah gitu ya. Lihat pertama dari sini, dari sini. Saya kasih nama kode barang, kemudian nama barang, kemudian supplier. Saya pindahnya pakai tab, pakai panah ya boleh ya. Yang jelas bukan pakai enter. Harga saya masukkan di sini. B001. Jadi seperti itu contohnya. Nama barangnya Rinso 1 kilogram. Wings ya produknya kalau nggak salah. Gue anggap aja bener. Oh Unilever. Unilever. Harganya per kilogramnya 25.000 katakanlah. Contoh seperti itu. Kurang barisnya, sekali lagi saya bilang apa tadi itu, ditekan tab, nambah dia. Itu cara pembuatannya ya. Nah, tabel yang tak buat dengan cara ini tadi, insert kemudian ini tadi, tak pilih ini tadi ya, tak pilih ini tadi, mas ini juga boleh kok, sama aja. Nah, Anda tentukan berapa jumlah baris, berapa jumlah kolomnya. Kalau tadi langsung saya masukkan ke sini selesai. Nah, tabel yang tak buat dengan cara manual tadi, kalau tak blok tabelnya, masuk ke menu desain, tetap ada stylenya, tetap bisa kita ambil apa yang kita minta. Ini misalkan, selesai. Dari style itu tak gabung. Loh, penanda kolomnya kok tidak ada ini. Memang bentuk stylenya seperti itu. Tak tambahi kalau gitu, silahkan. Walaupun Anda ngambil di style, tetap bisa Anda modif juga. Saya blok tabelnya, masuk ke desain. Selain dari style, saya masuk ke border and shading, lalu tak tambahkan garis tengah ke sini. Garis tengahnya mana? Ini garis tengah. Oke, bisa. Tetap bisa kita desain, bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Begitulah tabel kita perlakukan. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Berikutnya adalah contoh untuk merger dan split. Sebuah tabel itu biasanya cukup dengan begini aja ya, sampai selesai. Berapa banyaknya data, bentuknya stabil, konstan, tetap tidak ada perubahan. Ya gitu tok, selesai. Tapi mungkin ada kalanya kita butuh menggabung sel atau memecah sel. Gabung sel menggunakan merger biasanya tulisannya. Mecah menggunakan split. Contoh begini, perhatikan. Baris pertama, headingnya ya. Sebentar, kalau judulnya tidak kelihatan, maaf. Ini aja, data ini aja lah. Kita lihat data pertama maksudnya. Data pertama, tak blok ya. Saya blok. Saya masuk ke layout. Ini ada merger sama split. Merger cell, split cell. Kalau merger maka menggabung jadi satu. Berapa sel yang tadi di blok digabung jadi satu. Seperti itu. Bentuk merger terserah. Tadi kan satu baris. Terserah. Anda blok begini nih. Lihat set. 4 sel loh itu. 4 sel ya. Sebelahnya sama bawahnya. Tak gabung. Silahkan. Paham ya? Sekarang yang ini. Perhatikan. Yang ini sama. Perhatikan. Tak gabung, itu mau tak jadikan, tak gabung dulu tapi tak gabung, terus tak jadikan 4 kolom, 4 sel, tak split. Jadi yang tadi itu tak gabung, perhatikan, yang tadi itu 4 sel tak gabung jadi 1, 4 sel dengan bentuk seperti ini ya. Nah, Anda lihat ya, tak gabung jadi 1, terus tak buat 4 kolom, tetap barisnya 1, tak split sel, tak buat 4 kolom, 1 baris, gini jadinya. Anda lihat. Permainannya itu beberapa bentuk formulir Anda akan butuh seperti ini.
Pada umumnya memang tabel itu stabil ya, konstan. Ya nek kode, kolom kode, nama, barang, harga cuma gitu tok. Tanggal uraian debit kredit cuma gitu tok sampai selesai, sampai data terakhir. Mungkin sampai kiamat kurang 1 hari yang saya bilang biasanya. Tidak akan berubah. Tapi pada bentuk formulir-formulir yang lain, Anda akan butuh memainkan seperti ini. Anda butuh memainkan seperti itu, saya butuh sekali. Oke ya. Sampai sini paham ya masalah pembuatan tabel sedari awal dulu, dari dasar. Membuat tabel adalah seperti itu caranya. Apabila Anda dihadapkan dengan bentuk tabel yang, kok aneh Pak ya, ada bintangnya, ada gambar ininya. Mas, Mbak, tidak ada. Tabel ki ya tabel. Tabel itu ya seperti ini. Kayak enek tabel ditempeli rembulan, tabel tempeli pisang. Tidak ada. Adanya gini. Cuman itu kan bisa Anda modif, tak tambah dengan shape, gitu loh maksudnya. Tak tambah dengan apa, misalkan dengan hati di pojok sini. Jadi ada hatinya di pojok begini misalkan. Hatinya menyentuh gini loh. Lah gini misalkan. Kok bisa ada itu, tabel apa itu? Nggak ada, itu tambah dewe, Anda tambahkan sendiri di situ. Termasuk di contoh soal itu. Jadi di sini ditambahkan seperti bentuk peluru gitu ya. Mana ya? Nanti saya tunjukkan. Seperti bentuk peluru seperti ini, diginikan. Sekali lagi, itu ditambahkan sendiri di warna seperti warna yang sama sehingga seakan-akan itu bentuk tabel, padahal enggak gitu ya. Anda atur sendiri bagaimana bentuknya. Nah, kemudian kita hapus saja ya. Yang ini. Anda lihat, tolong perhatikan semua ke sini. Ini akan saya warna. Baris pertama, mungkin saya pakai style aja ya di desain. Maaf, ini desainnya apa sih di sini? Di desain ini ada berbagai macam bentuk style. Coba saya ambil yang, Anda lihat, oke? Yang baris bawahnya tak modif, shadingnya tak bikin warna juga ya. Headernya atasnya judulnya itu warnanya warna lebih gelap. Mungkin tak gelapin lagi, warnanya gelap. Kemudian bawahnya warnanya agak terang. Tapi Anda lihat, bordernya akan saya buat putih. Atau tidak ada border boleh. Ini tidak ada border, bedakan ya. Tak blok, bordernya tidak ada, jadinya begini. Paham ya? Saya tidak mau ada bordernya. Anda lihat, ada bordernya, tapi tak pakai ini ya, tapi putih. Ingat caranya, diblok dulu. Jadi ketika Anda arahkan, mana penanda blok, penanda tabelnya kok tidak ada, arahkan mouse pointermu ke sini, muncul gitu ya. Ini diblok, diklik ini, kemudian masuk ke ke desain, kemudian di border ini Anda pilih yang ini. Lihatan ya. Saya pengen itu betul ini warnanya putih tapi dia tebel, gak ketok. Tak pilih ketebalannya dulu biar kelihatan. Ketebalannya ini 2/4 poin, terus ini tak bikin warna putih. Lalu saya tampilkan semuanya. All, jebret. All itu berarti semua ya, si kiri, kanan, atas, bawah, saya oke. Jadinya begini, Anda lihat. Gitu ya. Jadi itu border juga, cuman di border itu warnanya putih sama kayak kertas Anda, gitu loh. Jadi bisa juga dimainkan seperti itu, tidak ada masalah. Oke ya, paham ya? Nah, sudah. Itu contohnya tabel yang menurut saya bentuknya masih biasa saja. Kemudian saya akan buat contoh bentuk tabel yang lainnya. Ingat, membuat tabel itu kalau bisa dikonsep di awal biar nantinya tidak rumit. Karena kalau sampai sudah Anda ketik, udah dibuat datanya, ternyata tabelnya itu bentuknya kurang pas, kurang bagus, itu yang repot Anda sendiri. Jadi membuat tabel di awal saya tentukan. Contoh ini saya akan membuat tabel, Anda lihat ya. Jadi saya tentukan dengan terutama jumlah kolomnya ya. Jumlah kolomnya ada 4 kolom. Barisnya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mungkin 10 ya. Saya buat 4 kolom. Anda lihat, saya buat 4 kolom. Barisnya sembarang lah, ini berapa enggak tahu, pokoknya 4 kolom. Ini jadinya. Perhatikan, baris saya akan rubah kolomnya dulu. Saya blok, saya rubah kolomnya dulu, saya blok.
Ini 1, 2, ini Anda lihat 3. 3 kolom itu perlakuannya sama. Anda lihat. 3 kolom perlakuannya sama. Kolom pertama lebar. Ya, gini contohnya. Nah, contoh seperti itu. Kemudian yang baris pertama ini saya blok semuanya. Masuk ke layout, saya merger selnya. Kemudian saya isi dengan tulisan. Anda lihat. Kandungan zat gizi pada ikan mas, kakap, dan kembung. Karena banyak yang keluar malam sehingga kembung. Ini saya blok, Anda lihat saya blok, saya tebelkan, saya tengahkan. Tengahkan boleh pakai ini, boleh. Kalau pakai ini tadi, ya boleh juga, enggak apa-apa, sama saja, gitu ya, paham ya? Kalau sudah di bawahnya, ini sama ini saya merger, 2 atas dan bawah. Terus ini sama ini tak merger. Jadi itu contoh bentuk-bentuk yang mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini contohnya Anda lihat, zat gizinya. Nah ini jenis ikannya. Yang ini adalah ikan mas. Ini mas, ini bukan mbak ya, tapi kakap. Kemudian kembung. Anda lihat. Ketika yang ini sih enak ya menengahkannya. Kalau yang ini butuh ini gitu loh. Kalau cuma gini tok kan lucu. Gini yang bagus, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Jadi Anda lihat di sini contohnya tak buat begini. Mau diwarna, di shading. Di sini boleh di shading, mau shading apa? Warnanya seperti ini misalkan. Ya, silahkan. Boleh di shading, boleh tidak. Tak shading gini, kemudian saya tebelkan, tinggal di bawah diisi bagaimana datanya. Jadi begitu perlakuannya. Itulah merger, kemudian split. Yang berikutnya, ini agak lebih rumit lagi. Saya punya contoh. Anda bisa lihat dulu, saya punya contoh di sini. Bagaimanakah cara membuat yang seperti ini? Nah, ini buat gini gimana? Kotak itu tidak selamanya rectangle. Nah, Anda pakai rectangle gampang-gampang susah gitu ya. Rata-rata kalau kotak langsung dihantam rectangle. Masih tahu? Masih ingat mana rectangle? Saya buat baris di halaman baru. Ini ada insert, ini ada shape, ini ada rectangle. Selalu pakai itu pasti. Jangan, belum tentu. Lah ini pakai apa? Contohnya ini tadi itu. Itu tabel. Tabel itu isinya cuma 1 sel. Anda lihat kotak luar itu. Tabel isinya cuma 1 sel. Kemudian dimasukin tabel lagi gitu loh. Anda lihat, simple kok itu. Tabel mek siji tok isinya. Nah, selesai. Kemudian di sini judulnya. Doku sae gitu. Company Ltd, enter. Kemudian Osaka, Sakotsu alamatnya, Sakotsu Dae. Kemudian Osaka, Japan. Nah, lihat ini. Nah, kemudian invoice, enter lagi. Ini kan besar, kan beda. Sebentar, ini mau diapakan? Tebel, oke, tebel bisa. Bentar saya blok dulu semuanya. Oh sudah 0. Spasinya sudah 1, oke. Yang ini kan beda. Iya, mau kemana? Tengah kan pakai ini. Tebel pakai ini. Kurang besar pakai ini. Anda lihat ini. Bener kan? Bisa ya ternyata, bisa. Terus ini kan tabel, marks, quantity, description. Lah atasnya. Ayo, nah. Kalau yang mark, quantity, price ini ya, itu mah gampang. Yang penting 3 kolom. Anda lihat ini, perhatikan. Jadi di dalam tabel ada tabel
Boleh, siapa ngelarang? Anda lihat, insert tabel, yang penting 3 kolom, jumlah barisnya ya sudah 2 dulu aja lah. Anda lihat di sini, simple toh? Bisa. Yang ini marks, kemudian quantity and description, kemudian price. Ini mau diapa itu juga bisa. Anda lihat, saya blok 1 baris penuh itu. Anda lihat sini shadingnya, dikasih shading, silahkan. Kemudian fontnya saya tebalkan, saya tengahkan. Ya itu mah gampang. Ini berapa baris? 4 baris loh itu. Iya ya, tekan tab loh, tekan tab loh, tekan tab. Diingat-ingat, tab fungsinya untuk itu. Gampang ya. Paling bawah Pak, paling bawah makanya tadi itu. Ini hati-hati. Di paling bawah di sini ada auto rise. Nah ini misalkan mau dikemanakan, ditebelkan ini, tebelkan, kemudian ditaruh di sebelah kanan. Sudah pakai aja ini, selesai. Kalau bilangnya, Pak terlalu ke kanan, oke, kalau itu terlalu ke kanan silahkan menggunakan tabulasi. Kalau pakai ini kemepetan, oke, gunakan tabulasi. Tabulasi apa? Terserah. Kalau saya mungkin tak sikat tabulasi rata kanan. Yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini saya taruh di sini misalkan. Nah lihat ya, sekarang saya lempar ke sana. Kursornya bukan di sini tapi di sini. Kursornya di sebelum huruf A, sebelum huruf A. Karena udah tak taruh tabulasi, tinggal tak lempar. Hati-hati. Kalau kemarin tabulasi itu pakai tab. Kalau sekarang Anda di dalam tabel. Tab itu untuk pindah antar sel. Tabulasi itu pakai kontrol tab. Anda lihat ya, kalau tab itu untuk pindah antar sel di dalam tabel. Jadi untuk menerapkan tabulasi yang barusan saya atur, kontrol tab, begitu. Sudah enak itu. Tinggal atasnya ini loh, pakai apa itu? Shift to. Aduh, mumet ini. Ini aduh apa? Itu pakai tabel ben penak. Nanti di dalam tabel itu diisi tabulasi. Lihatan ya. Saya pakai tabel. Loh, tapi kalau ada garis kalau tabel, enggak. Nanti garisnya tak buang. Nah, ini Anda lihat. Saya tak pakai bikin tabel aja gampang. Tabel itu ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Ada 5 kolom. Ini 5 kolom, barisnya ada 2. Ya, jadi ya toh. Gampang ya. Di sini Anda lihat ya. Sotu, alah itu kelebaran itu. Oh, jangan sampai gini. Ya, dah mentok deh. Yang ini kemudian, ini adalah apa ini? Date, bawahnya itu adalah shift to. Ini saya kecil juga. Nah, selesai. Sudah? Ini jarak tengah mah gak usah lebar-lebar lah. Ini saya lebarkan jaraknya. Mungkin segini pas. Ini segini ya. Nah, jadi toh. Dah. Sekarang kita lihat. Titik 2 gampang. Titik 2 gampang. Titik 2 gampang. Pasti lurus. Wong dia huruf pertama kok. Dia kan pertama. Kecuali kalau Anda ketiknya begini. Nama spasi titik 2. Bahaya kalau pakai itu. Di sini kan bukan pakai spasi karena saya pakai tabel. Dijamin ini sama ini lurus. Permasalahan yang muncul bukan itu, tapi bagaimana menempatkan titik tapi itu sama. Anda lihat caranya. Untuk memberikan titik-titik itu loh. Mungkin lupa. Untuk memberikan titik-titik ini itu menggunakan tabulasi. Tabulasi yang mana? Tabulasi yang sekarang. Jadi bukan yang kemarin. Anda lihat caranya. Oke ya. Titik-titik itu kan punya 2 batas. Awal dan akhir. Awal dan akhir. Dari sini sampai situ. Yang awal biasa. Yang awal biasa. Anda tempatkan aja yang awal. Itu tabulasi rata apa yang awal tuh? Rata kiri deh, rata kiri dong. Nanti yang akhir baru rata kanan. Ini rata kiri. Ya, rata kiri. Ini ya. Nah,
naruhnya langsung enggak apa-apa. Kalau yang rata kanan enggak langsung, enggak bisa lewat sini. Nah terus wes gini aja ben enggak bingung. Tak atur langsung lewat sini. Perhatikan, ngatur tabulasi kalau sederhana bisa langsung diklik ke ruler. Tapi kalau dia tidak sederhana, ngaturnya lewat home, kemudian paragraf, diklik ininya. Perhatikan, itu ngatur tabulasi, ngeset tabulasi. Kalau tidak sederhana, nek sekedar tabulasi rata kiri, tengah kanan, tok, tidak memperhatikan titik, maka langsung aja di set di ruler. Tapi kalau yang sekarang, aduh nggak bisa. Saya harus masuk ke menu home, kemudian paragraf ini saya klik tombol, ribbonnya ini saya klik ribbonnya ini. Anda lihat, saya akan dibawa ke tampilan ini. Anda lihat, ini paragraf ya, kategorinya grupnya paragraf. Saya klik ini, lalu tombol tabs, diklik. Nah, kesini kan, ini kan, yang pertama. Nanti kalau masalah letaknya salah kan bisa digeser-geser nih. Sorry, bukan salah. Letaknya kurang pas kan bisa digeser. Tapi kalau masalah titik-titiknya tidak ada itu repot. Nah lihat, pertama saya akan membuat tabulasi 1 cm. Tabulasi dengan letak centimeter ke 1, left tab, leadernya 6. Ini berarti tabulasi seperti sebelum-sebelumnya yang saya jelaskan. Tabulasi ini seperti sebelum-sebelumnya yang saya jelaskan. Oke ya. Ini centimeter ke 1, left tab, kemudian leadernya 6. Set. Jadi yang kedua. Ini kan 1, 2, 3. Kira-kira 3,5. 3,5 lah. Maaf, komanya titik, maaf. 3,5, 3,5. Itu right tab. Tapi enak titik-titik lah gitu loh. Itu yang beda. Jadi yang titik-titik itu saya berikan untuk right tabnya. Untuk right tabnya seperti ini. 3,5. Saya letakkan tabulasi pada posisi centimeter ke 3,5. Dengan jenis right tab dan leadernya adalah titik. Saya set. Oke. Nah, lihat mana yang kurang pas, silahkan digeser. Ini jauhan, Pak. Sini. Maaf, agak repot juga ya ini. Nah, di sini. Ini yang kanannya seret. Cukup, itu aja lah, cukup itu. Bener ini? Oh iya, selesai. Anda lihat? Tadi itu kan ngetik titik 2 nih. Kemudian tolong diingat di sini penggunaan tabulasi bukan tab tapi control tab. Perhatikan. Control tab. Saya ada di sini. Tabulasi yang pertama. Kemudian control tab, itu yang terjadi. Oke ya, paham ya? Nah, itu biar sama dengan keempat sel yang lain ini. Supaya mudah gini, mungkin Anda belum terbiasa. Saya akan menggunakan format painter. Anda lihat, saya blok ini. Jadi formatnya itu mau tak copy ke sel lain gitu loh. Formatnya itu terutama yang saya minta tabulasinya, tak copy ke sel lain. Saya blok, format painter, kemudian saya blok ke sini. Ingat bentuk bloknya untuk sel. Gitu. Kemudian lagi. Jadi format painter itu nggak cuma sekali toh, nggak kayak copy, nek copy sekali, di paste 1 juta kali, di paste 100.000 kali, copy cuma sekali. Ini enggak. Ini juga sama loh ini. Oke, kalau gitu saya format painter ke sini. Ya itu ya. Ini juga yang bawahnya tadi itu format painter ke. Jadi gitu, di copy ke situ. Nah, lihat sekarang. Lihat ya, control tab, begitu kan ya? Control tab, sama. Control tab. Yang terakhir, ini saya blok tabelnya, masuk ke desain bordernya none. Selesai.